Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami berdua ingin membahas tentang sistem injeksi bahan bakar pada motor bensin. Kenalkan, nama saya Raffi Chandra Arya Satya. Dan saya Muhammad Hilman Hakim. Untuk poin pertama, apa sih itu sistem injeksi bahan bakar? Sistem injeksi bahan bakar itu adalah teknologi yang digunakan untuk mengontrol campuran bahan bakar dan udara di dalam ruang bahan bakar mesin. Sistem injeksi ini menggantikan sistem karburator, yang dimana sistem karburator ini udah ada sejak lama, namun sekarang diperbarukan dengan adanya sistem injeksi tadi. Nah, tapi sebenarnya sistem injeksi ini udah diterapkan di teknologi mesin diesel. Kalau di mesin bensin ini Di baru-baru ini lah, belakangan ini. Terus sistem injeksi ini berfungsi untuk mencampurkan bensin dan udara sebelum diinjeksikan ke mesin. Dengan menggunakan injeksi bahan bakar, kendaraan nanti dimungkinkan dapat mengatur dengan lebih presisi, lebih efisien lah, lebih presisi jumlah fuel yang disemprotkan ke ruang bakar. Berarti lebih irit ya? Ya, itu salah satu keunggulan dari injeksi daripada karburator. Siap. Nah, karena bisa lebih presisi, nanti menghasilkan pembakaran yang lebih sempurna. Itu. Terus poin kedua, ada prinsip kerja sistem injeksi bahan bakar. Itu mencakup apa aja? Nah, kalau prinsip kerjanya itu secara besarnya ada 3. Jadi prinsip kerja sistem injeksi bahan bakar itu adalah mengatur aliran bahan bakar secara elektronik, sejak dari tangki sampai ke bensinnya itu masuk ke ruang bakar. Gitu. Nah, aliran tadi itu diatur dalam bentuk kabut bervolume. Jadi dia jadi bisa lebih irit itu gara-gara jadinya kabut, nggak masih cairan yang banyak keluarnya gitu. Siap. Dengan hal ini dilakukan bertujuan supaya ditujukan untuk bisa lebih irit bensinnya. Lebih efisien Ya, bisa lebih efisien itu. Nah, dalam sistem injeksi ini bagian pengontrol utama itu adalah engine control unit, atau yang biasa disebut sama ECU gitu. ECU ya. Jadi saat kuncinya kontaknya on, dalam posisi on, nanti pompa bahan bakar itu akan berdetik sama 2 detik, kurang lebih sama 2 detik, memberi tekanan ke selang bahan bakar. Nah, habis mesin dinyalakan, nanti berbagai sensor akan memberi input pada ECU tadi untuk untuk merespon bahan bakar yang masuk ke ruang bakar. Kurang lebih kayak gitu. Siap. Nah, dalam sistem injeksi ini juga ada berbagai jenis-jenisnya ya. Jenis-jenisnya itu banyak. Ada apa saja, Mas? Mungkin yang setahu saya ya ada 3. Yang pertama yaitu multi point injection atau MPI. MPI ini setiap silinder memiliki injektornya sendiri untuk distribusi bahan bakar, jadi lebih presisi. Oh ya. Jadi setiap silinder itu mempunyai satu Jadi injektor. Kalau silinder banyak berarti injektor juga banyak berarti ya? Ya, mengikuti. Terus yang kedua ada direct injection atau DI. DI ini merupakan bahan bakar langsung disemprotkan ke dalam ruang bakar untuk meningkatkan efisiensi pembakaran. Jadi untuk lebih efisien lah.
Oh ini Ya. berarti alat ini yang bikin sistem injeksi lebih efisien itu ya? Kurang lebih kayak gitu. Untuk yang ketiga ada throttle body injection atau TBI. TBI ini merupakan bahan bakar yang disemprotkan melalui throttle body yang mengatur jumlah udara ke ruang bakar. Jadi diaturnya ke throttle body. Kurang lebih kayak gitu. Setahu saya ada 3. Nah kalau dari sistem injeksi tadi pasti ada inilah ya, keunggulan sama kekurangan. Nah itu kira-kira apa saja mas kekurangan sama keunggulan sama kekurangannya dibandingkan dengan sistem karburator? Kalau itu banyak mas. Mungkin keunggulannya pertama emisi buang lebih rendah. Keunggulan pertama. Yang kedua ada daya lebih besar. Jadi tenaganya lebih besar. Yang ketiga ada lebih hemat bahan bakar. Jadi bahan bakarnya lebih efisien, lebih irit lah. Oh iya, ya, karena tadi ada komponen-komponen tadi itu ya. Betul sekali. Terus yang keempat ada tidak memerlukan cok. Jadi jadi injeksi bahan bakar dilengkapi dengan sensor yang akan melontarkan suhu mesin kepada ECM atau Engine Control Module yang akan memerintahkan injektor untuk memperkaya campuran bensin pada suhu mesin dingin. Kurang lebih kayak gitu. Terus poin terakhir, perawatan yang lebih praktis. Perawatan lebih bagus dari karburator ya tentunya. Nah itu kan tadi kan keunggulannya tuh. Ya betul. Kalau kekurangannya apa aja? Mungkin kekurangannya yang pertama, akselerasinya kurang responsif. Kenapa bisa gitu? Karena proses yang panjang dari sensor pengatur jumlah udara dan laporan dari sensor-sensor lainnya sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama. Jadi kurang satset lah gambarnya. Ya karena banyak sensor-sensor itu ya. Betul sekali. Untuk yang kedua ada sensitif terhadap benturan. Oh dia lebih sensitif berarti. Kenapa bisa lebih sensitif? Karena semua perangkat terutama engine control module menggunakan elektronik sehingga rentan mati Pak apabila mengalami guncangan atau benturan. Jadi kalau misalnya kena benturan mungkin soketnya goyang atau gimana gitu. Kendor-kendor gitu ya. Terus untuk yang ketiga sensitif bahan bakar atau ujung injektor berukuran mikro yang sehingga sistem injeksi bahan bakar mudah menjadi penyumbat karena bahan bakar yang kotor. Jadi injektornya itu kan ukurannya kecil-kecil ya, berukuran mikro. Jadi nanti kalau ada kotoran nanti bisa menyumbat. Oh, terus dia gara-gara itu dia lebih sensitif sama bahan bakar yang kotor gitu ya. Betul sekali. Kalau udah kotor gitu gimana nanti? Ya solusinya ada 2. Kalau nggak dibersihin ya diganti injektornya. Oh ganti injektornya. Untuk yang keempat ada sensitif kelistrikan atau kondisi kendaraan yang dilaporkan oleh sensor dan sensor terhubung menggunakan kabel berkonektor. Konektor sering menjadi penyebab pelaporan sensor engine ke engine control menjadi kacau atau pengiriman laporan sensor ke engine control modul menggunakan sistem pengaman. Jadi ya seperti kayak tadi soket-soketnya itu rentan longgar. Oh ya. Mungkin kayak gitu. Kurang lebih kekurangan dan keunggulannya kayak gitu. Baik. Dan di sini kan ada komponen-komponennya. Itu
kira-kira apa aja? Nah, komponen-komponen itu ada banyak mas. Hmm. Kurang lebih kalau yang saya tahu tuh ada 11. Banyak berarti. Iya banyak. Banyak ya 11 ya. Banyak sekali. Nah, yang pertama yang udah pasti tangki bahan bakar. Karena gimana mau naruh bensinnya kalau ada tangkinya. Untuk Biasanya naruh bahan bakar. masa ya kita bawa bensin terus Siap. capek juga nyetir bawa bensin terus nggak ada tangki bahan bakar. Nah, Tahu-tahu bahan bakarnya diop. Nah, ya. Ya, tangki bahan bakar ini adalah komponen pertama yang memiliki fungsi utama sebagai wadah tadi itu ya, penampung bahan bakar lah gitu. Ngerti. Nah, nanti bahan bakar ini menjadi sumber utama pelumas mesin kendaraan. Oh. Ya, gimana coba kalau nggak ada bensin Nggak kendaraan bisa gimana jalan. gitu, makanya. Iya. Terus apa lagi? Yang kedua itu ada fuel filter. Fuel filter ini berguna sebagai alat penyaringan kotoran. Oh, buat nyaring berarti. Iya, kan tadi kan salah satu kekurangan dari injeksi ini kan kalau bahan bakar kotoran dia sensitif kan. Betul sekali. Filter ini buat nyaring kalau bahan bakar itu kotor gitu. Siap. Terus yang ketiga ada delivery type. Apa itu? Ini komponen yang berada di ujung pipa. Oh, di ujungnya. Iya, paling ujung di ujung pipa saluran bahan bakar. Komponen yang ini berguna menampung bahan bakar dari fuel pump dan menjadi titik temu seluruh injektor. Berarti kayak penghubung gitu. Ya, kayak penghubung gitu. Hmm. Karena mereka kan delivery kan kayak nganter gitulah. Ngandar. Dari komponen delivery ini ke fuel pump. Siap. Terus yang keempat, ECU. Engine control Ya, ini. engine control ini kayak kalau di perumpamaan ke manusia itu kayak otaknya dari mesin gitu. Jadi semua diatur dari Ya, itu. semua itu dari ECU ini tadi. Motor, mobil bisa nyala, ya kendaraan apapun itu pasti ada ECU-nya. Kalau injeksi. Ya, kalau injeksi. Siap. Terus Kemudian ada return feed. Return feed ini bentuknya itu dia selang gitu. Bentuknya selang juga sebagai jalur feedback bahan bakar ke tangki jika tekanannya terlalu tinggi. Jadi misalkan kayak apa ya, tekanan dari bahan bakar ini ke injeksinya terlalu banyak, terlalu besar. Nah, nanti ini dikembalikan sama return feed ini. Nah, itu makanya dia nggak boros, bisa irit gitu. Jadi bensinnya balik ke tangki lagi sama return feed ini gitu. Terus yang keenam ada pressure regulator. apa itu? Atau alat yang berguna mendeteksi tekanan fuel pump. Komponen ini menggunakan prinsip kerja otomatis agar tekanan dalam mesin kembali stabil. Kemudian yang ketujuh ada fuel feed, yaitu selang yang mengalirkan bahan bakar dari tangki ke injektor. Nah, jadi kalau Mas pernah lihat dari tangki bensin terus ada selang ke injektor itu namanya fuel feed. Ya. Kemudian yang ke-8 injektor. Ya, injektor ini ya inti dari pembahasan ini ya. Kita bahas tentang injektor. Tentunya pasti ada komponen injektor di dalam sistem injeksi bahan bakar. Betul sekali. Nah, injektor ini mengeluarkan bahan bakar secara otomatis sesuai on off kendaraan. Berarti kalau off nggak nyala. Nggak nyala. Pokoknya kalau misalkan kita ngegas mobil atau ngegas motor tapi kontaknya mati, nanti dia nggak keluar. Kalau karbu kan Ya, sesuai meskipun kita main-mainin gas, kalau kontaknya mati juga tetap nyemprotin. Iya. Nah, bedanya injektor sama injeksi ini, kalau injeksi dia kontaknya mati, kita mau mainin gas kayak gimana pun bensinnya tetap gak keluar, tetap di tangki tahan gitu. Terus apa Terus lagi? kemudian ada sensor. Nah, Sensor ini juga penting karena sistem injeksi ini dia makanya elektronik semua.
Berarti nggak jalan kalau nggak ada sensor. Pasti harus ada sensornya di setiap komponen-komponen tadi. Apa aja itu sensornya? Sensornya itu ada 5 macam, yaitu MAF, MAP, IAT, TPS, dan CKP. Kayak gitu. Kemudian yang ke-10 ada fuel pump. Nah ini dari tadi kita udah bahas senggol-senggol fuel pump. Fuel pump itu apa sih? Fuel pump itu adalah pompa bahan bakar yang berguna untuk meningkatkan tekanan bahan bakar, khususnya di bagian fuel feed sama fuel feed yang disebut ya pokoknya fuel feed lah. Dia jadi tadi tugasnya buat ningkatin bahan bakar yang ada di fuel feed gitu. Terus yang ke-11 ada baterai. Baterai supply power. Ya, supply power dari komponen injeksi. tadi. Karena dia elektronik pasti harus ada baterai sebagai penyuplai Daya. ya. Gitu. Kurang lebih seperti itu komponen lengkap sistem injeksi bahan bakar. Oke. Ada 11 ya tadi. Ya, 11. Gitu. Nah, kan kita kan kalau misalkan punya motor atau mobil atau kendaraan apapun itu lah, kayak traktor, kayak truk, pasti kan kita atau nggak usah itulah, nggak usah motor, mobil, kendaraan lah, kita punya barang aja pasti kan kita harus jaga kan, soalnya itu punya kita. Kalau kita punya barang, kita habis pakai barang itu terus kita sembarangkan ke tempat mana gitu, kita buang langsung, kayak masa iya semurah itu. Iya. Jadi kita harus merawat dan memperbaiki sistem injeksi juga. Terus gimana? Caranya itu yang pertama dilakukan pembersihan listrik secara berkala. Karena kan tadi kan injeksi kan tadi kan teknologi kan udah pakai elektrik gitu kan. Nah pastinya banyak ada masalah atau kerusakan-kerusakan yang ada di sistem kelistrikan tadi itu. Jadi cara merawatnya pembersihan ya, secara berkala. Biar nggak ada konslet atau apa ya, gitu. gitu. Karena kan juga kekurangan dari injeksi kan kadang-kadang dia sensitif sama getaran, sensitif sama benturan, sensitif sekali. makanya dilakukan pembersihan listrik secara berkala. Kemudian yang kedua, penggantian filter bahan bakar sesuai jadwal. Oh, biar itu ya, apa namanya? Ya biar bensin yang kotor bisa terfilter dengan maksimal. Karena kan kalau misalkan filter bahan bakarnya rusak, ntar dia nggak usah filter bahan bakar, ya susah buat ngefilternya. Kemudian yang ketiga, pemeriksaan kondisi sensor dan koneksi listrik. Ya sama kayak yang pertama tadi lah, masih nyambung ke listrikan itu. Jadi kita harus sering-sering mengecek, merawat sistem kelistrikan tadi biar nggak konslet. Yang keempat, mendiagnosis dengan menggunakan alat scanner untuk mendeteksi masalah lebih dini. Itu apa maksudnya? Kayak apa ya? Ada tuh kadang kerusakan itu yang nggak bisa kita deteksi dengan mata telanjang secara langsung gitu. Berarti bisa dari sistem. Iya. Nah itu cara ngeceknya pakai scanner tadi itu. Ya bisa kita lihat pakai mata telanjang gitu. Itu ya sekiranya tadi itu adalah cara-cara untuk meminimalisir kerusakan, merawat lah sistem injeksi bahan bakar biar awet. Dan yang terakhir, jadi kesimpulannya gimana? Dan yang terakhir ada kesimpulan dari pembicaraan kami, yaitu adalah sistem injeksi bahan bakar merupakan teknologi modern dalam kendaraan bermotor yang menggantikan sistem karburator. Jadi kayak
sistem yang terbarukan lah, lebih maju, ya, 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 ya. lebih modern. Lebih mantap lah dari Betul sekali, lebih efisien, lebih lah pokoknya. Dengan kontrol yang lebih presisi oleh ECU, sistem ini mampu meningkatkan efisien bahan bakar, performa, serta mengurangi emisi gas buang. Namun, sistem ini juga memiliki kekurangan seperti biaya perawatan yang lebih tinggi, lebih kompleks, yang lebih besar, sistem yang lebih besar. Jadi untuk perawatan injeksi ini enggak murah mas, sedikit lebih mahal. karena tadi dia udah elektronik gitu. Nah itu elektronik kan, komponen elektronik nggak ada yang murah semua. Kurang lebih kayak gitu. Mungkin nggak ada saran? Apa ya saran dari saya paling buat sistem injeksi ini, kalau dari kinerjanya kita harus kita sebagai pengguna harus melakukan perawatan secara rutin, pengecekan secara rutin, dicek di kalau ada rusak diganti, ya diusin lah, kalau kita punya barang diusin. Dari Masa iya mas mau punya motor sekali pakai terus dianggurin terus dirusak gitu, nggak diurus, kan sayang gitu juga dong, mahal kan. Jadi intinya sarannya dirawat dengan baik. Di bahasa halusnya ya itu sudah bahasa halus ya, dirawat, diurusin lah pokoknya. Ya kurang lebih saran saya kayak gitu. Mungkin sekian dari video kami untuk pembahasan injeksi. Sistem injeksi bahan bakar, Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah, pasti ada salah sih, karena kami juga masih belajar, Masih manusia, dimaklumi. masih punya salah. Saya Muhammad Ilman Hakim. Saya Raffi Chandra Arsyad ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.